Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya, dan tentu selalu semangat dalam belajar. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa kembali di video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan semua video-video pembelajaran ini banyak memberikan manfaat bagi kalian semua, dapat menambah ilmu dan menambah keberkahan. Nah, seperti biasa anak-anak, ada beberapa hal yang harus selalu kalian persiapkan ya sebelum pembelajaran dimulai ya. Yang pertama, mandi anak-anak. Ya, kalau belum mandi silakan mandi dulu biar badannya sehat dan badannya segar. Dan sarapan atau makan, silahkan yang belum makan atau sarapan silakan makan dulu ya, biar nanti pada waktu mengikuti pembelajaran tidak terganggu ya. Yang ketiga anak-anak, berpakaian yang rapi ya, karena kalian akan belajar ya, maka perlu dipersiapkan semuanya. Baik anak-anak, kita awali dengan membaca doa dulu ya sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ini adalah pembelajaran bagian pertama ya. Nah, perhatikan gambar berikut anak-anak. Ini ada gambar ya, Siti dengan keluarganya sedang memberi makan ayam. Pak Siti dan bapaknya ya, sedangkan ibu sedang menyiram tanaman. Nah, pada gambar ini anak kamu pasti bisa masih ingat ya tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Di antaranya seperti ini, ayam ya, ini makan, tanaman ini membutuhkan air untuk makanan ya, dan bergerak ya. Ada ayam ini juga ayam kecil ya, ini ayam dewasa, menunjukkan bahwa ayam itu juga mengalami pertumbuhan. Jadi makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Nah, berikutnya ini kalian perhatikan ya. Apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? Ya, ini ada gambar makhluk hidup ya. Yang satunya hewan, satunya manusia. Nah, ini keluarganya Siti, nah ini keluarganya ayam. Nah, ini anak sama ya. Persamaannya apa ya yang dapat kamu perhatikan di sini? Nah, mereka makhluk hidup ini ya sama-sama sedang makan ya. Nah, ini menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang sama. Baik itu manusia maupun hewan sebagai makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang sama. Ceritakan juga gambar tersebut berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup yang telah kamu ketahui ya. Apa saja anak selain makan ya? Masih ingat ya bahwa makhluk hidup itu selain makan bergerak ya, dan juga bernafas ya, berkembang biak, tumbuh. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup yang sudah pernah kita pelajari. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Nah, ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Nah, ini menunjukkan bahwa ayam ini mengalami pertumbuhan dan juga berkembang biak. Anak ayam yang sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan, tetapi hati-hati ya, anak ayam ya, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Nah, perhatikan. Nah, ini ada lagu anak ayam. Ya, ini ya lagunya ya. Nah, bagaimana cara menyanyikannya? Ya, tentu kalian pasti sudah tahu semua ya. Nah, nanti bisa kalian cari ya di YouTube, itu banyak ya untuk melantunkan lagu ini. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke bahasan berikutnya. Nah, di sini, nah, setelah tadi kalian menyanyikan lagu itu ya, menyanyikan lagu pasti kalian masih ingat
dengan panjang pendek bunyi. Ya, yang sebelumnya sudah kita pelajari tentang pola irama. Nah, pola irama ada apa? Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, dalam lagu biasanya digunakan dalam sebuah lagu, yaitu ada pola yang pendek, ada pola yang panjang. Nah, berikutnya, anak-anak, Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, ya kan? Nah, apa aja manfaatnya ya? Manfaatnya itu biasanya daging dan telur ayam ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, manusia ketika makan membutuhkan hewan dan juga membutuhkan tumbuhan. Nah, hewan itu diambil dagingnya. Untuk ayam diambil dagingnya dan juga diambil telurnya. Pengembangbiakan ya adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Nah, kadangkala dibutuhkan daging dan telur ayam yang banyak, maka dibutuhkan pengembangbiakan. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan, ya. Peternakan gunanya untuk mengembangbiakan ayam sehingga kebutuhan daging dan telur dapat terpenuhi. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Nah, sekarang perhatikan ini. Ini adalah contoh ya jumlah telur yang dihasilkan di peternakan setiap bulannya. Nah, peternakannya ada peternakan A, peternakan B, peternakan C, peternakan D, dan peternakan E. Berapakah jumlah telur yang dihasilkan per bulan? Nah, peternakan A menghasilkan telur 3.000 butir telur dalam setiap bulan atau per bulannya. Sedangkan yang B, nah, dalam setiap bulannya itu 1.500 butir telur. Peternakan C 3.500 butir telur. Peternakan D 2.000 butir telur. Peternakan E 2.500 butir telur. Nah, sekarang ini ada pertanyaan. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Nah, coba sekarang kita perhatikan ya, kita hitung ya. Peternakan yang menghasilkan telur per bulan yang paling banyak ya, yang paling banyak. Kita lihat di sini kan untuk itu yang paling banyak ya, kita lihat ya. Dari semua angka ini dilihat bilangan satuannya, semuanya adalah 0 ya. Berikutnya puluhannya juga sama 0 ya. Terus ini ratusannya. Nah, ratusannya ada bilangan 5 ya. Semuanya 5 ya. Yang paling besar adalah bilangan 5 pada bilangan ratusannya. Sekarang ribuannya kita lihat. Nah, ribuannya, ribuan itu ada titiknya ya. Mana yang paling besar? Ribuannya yaitu bilangan 3. Nah, jadi yang paling banyak adalah 3.500 butir telur. Berarti peternakan mana? Peternakan C ya. Jadi cara menghitungnya tadi anak-anak ya dilihat dari satuannya dulu. Ternyata satuannya semuanya 0. Berikutnya puluhannya juga gitu, semua ternyata 0 ya. Ratusannya ternyata semuanya adalah 5 ya. 5, tidak ada lagi bilangan, ada bilangan 0 sama 5. Bilangan 0 dan 5 tentu yang paling banyak adalah bilangan 5. Maka yang diambil adalah bilangan 5 karena yang terbesar ratusannya adalah 5. Berikutnya ribuannya. Ribuannya paling besar adalah bilangan 3. Maka ketemu 3.500 yaitu peternakan C. Bagaimana yang paling sedikit? Untuk yang paling sedikit anak-anak, bagaimana melihatnya? Kita lihat dari ini ribuan ya. Mana ribuan yang paling kecil? Ini ada 3, ada 1, ada 3, ada 2, ada 2. Tentu yang paling kecil adalah bilangan 1 ribuannya. Nah, di sini bilangan 1 yang 1 ribuan 1 ini adalah 1.500. Berarti yang paling sedikit adalah 1.500 ya. Di sini kan tadi
bilangan ribuan yang paling kecil adalah angka 1. Nah, maka tidak ada lagi angka 1 yang lain, tidak ada ya. Tidak ada lagi, berarti peternakan mana? Peternakan B itu yang menghasilkan paling sedikit. Ya. Nah, sekarang Nana urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulai dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Ya. Ini tadi ya, peternakannya ada A, B, C, D, E ya. Ini adalah hasil telur per bulan. Nah, manakah peternakan, kalau kita urutkan ya, peternakan yang menghasilkan apa namanya itu dari yang paling sedikit ya, yang paling sedikit kita lihat tadi sudah dipastikan ya, paling sedikit adalah 1.500 ya, yaitu yang B ya, sudah tadi ya. Terus berikutnya yang mana ya? Ya, yang berikutnya adalah yang D. Kenapa kok D? Kalian perhatikan di sini. Yang paling sedikit adalah B, 1.500 ya. Di sini puluhan paling kecil apa? Ribuan ya. Mohon maaf ya, bukan puluhan, bukan satuan tapi ribuan ya. Ribuan paling kecil adalah 1, yaitu peternakan B. Setelah angka 1 ini, nah anak ribuan 1, mana yang ribuan terbesar? Ternyata adalah 2. Nah, dari 2 ini ya, dari 2.000 dan 2.500 dilihat ya ada dua kan ya. Nah, ternyata puluhannya di sini 0, ini puluhan ya, ratusan ya. Setelah ribuan adalah ratusan, ratusan ini 0. Di sini 5. Berarti ratusan paling kecil adalah 0 ya. Maka D ini adalah yang paling kecil ya, terkecil setelah dari yang B ya. Sekarang yang ini sudah selesai, ini sudah selesai ya. Sekarang yang peternakan berikutnya. Setelah tadi ini 1.500, 2.000, 2.000, mana lagi sekarang apa? Dari yang terkecil tadi berarti sekarang yang besar ya. Yang lebih besar dari 2.000. Yaitu yang E. Kenapa? Karena ini ratusannya ya, ini 0, ini 5. 2.500, 500 ini ratusannya lebih besar daripada 0 ya. Ribuannya bagaimana? Sama. Berikutnya adalah peternakan mana setelah ini sudah ya. Ini juga sudah, berarti tinggal yang 3.000 dengan 3.500. Nah, ini mana urutannya dari yang terkecil? Yaitu yang A, 3.000, setelah itu 3.500. Nah, jadi begitu ya, cara mengurutkan dilihat dari apa namanya, bilangan terbesar ribuannya dulu ya, dari ribuan yang paling kecil sampai ribuan yang paling besar. Ya, anak-anak, kita lanjutkan ya. Masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Nah, ini kalian perhatikan di sini anak-anak akan dipasangkan ini lambang bilangan, ini nama bilangannya. 1.250. Ya, ini nama bilangan, ini lambang bilangannya. 1.250. Ini sama dengan mana ya? Ya, sama dengan ini ya. Sama dengan ini ya, 1.250. Dapat kita cek apakah benar. Ya, ternyata benar ya. Berikutnya, 2.500 yang mana ya? Tinggal ini sama ini. Ya, 2.500 berarti yang ini ya. Kita cek. Oh, ini 1.000 dulu. Ya, diurutkan dari sini ya. 1.000 dulu. Ya, ini 1.000 betul ya. Berikutnya 2.500 pasti. Ya, ternyata betul ya, anak-anak ya. Ya, anak-anak, untuk tema 1, subtema 1 PB 3 dan 4 ya. Sampai sekian dulu ya, nanti bisa dilanjutkan dengan bagian yang kedua. Mudah-mudahan dari pembahasan ini membuat kalian semakin menambah ilmu dan tentu ilmu yang bermanfaat anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian mudah memahaminya dan menjadi anak yang soleh ya. Pak Khairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.